Halo guys, assalamualaikum. Kita hidup di zaman dimana kita kadang ngerasa punya banyak hal tapi kok rasanya kosong. Tapi ada orang-orang yang menderita sekali, tapi mereka terlihat justru bercahaya matanya, hidupnya bahagia, hidupnya punya tujuan dan hatinya terisi. Itu kenapa? Mari kita bahas. Nah, hari ini gue mau bahas tentang salah satu buku yang Masya Allah keren banget. Bukunya judulnya A Man's Search for Meaning. Gue yakin udah banyak yang dengar soal buku ini, atau mungkin udah baca juga, atau mungkin udah dengar reviewnya juga. Dan gue aku ini buku yang keren banget, Masya Allah. Udah, kalau nggak salah udah di ratusan negara tersebar dan udah diterjemahkan ke puluhan bahasa, Masya Allah. Dan sekarang udah berumur 60-70 tahun kalau nggak salah, Masya Allah. Nah, buku ini adalah sebuah buku yang berlatar Holocaust, yaitu pembantaian umat Yahudi pada saat Perang Dunia Kedua. Buat yang belum tahu ataupun yang masih belum mendalami tentang Holocaust, jadi Holocaust itu pembantaian 2 dari 3 umat Yahudi di dunia. Jadi umat Yahudi saat itu ada 9 juta populasinya dan dibantai habis-habisan sekitar 6 juta orang dengan cara yang luar biasa brutal. Nah, Dr. Victor ini adalah salah satu di antara Yahudi tersebut yang akhirnya selamat dari segala pembantaian tersebut. Nah, cara ngebantainya tuh banyak banget, Masya Allah. Gua ngebacanya dan melihat video-video tentang Holocaust itu kayak gak habis pikir gitu, gimana manusia bisa sejahat itu terhadap manusia lain gitu. Jadi manusia-manusia Yahudi itu disuruh pindah ke satu tempat, dijanjikan satu tempat yang lebih baik, ataupun cuma pindah aja ke camp gitu karena kondisi perang dan sebagainya gitu. Akhirnya mereka bawa banyak barang bawaan mereka, entah baju, sepatu dan lain sebagainya yang bisa dibawa, dimasukin ke kereta, dan ternyata di keretanya tuh diperlakukan secara tidak manusiawi gitu, di dempet-dempetin yang udah sempit banget gitu, bahkan pakai kereta barang juga gitu untuk manusia. Dan itu kereta kalau nggak salah jalan tuh sekitar 3 hari 3 malam, Masya Allah. Dan nggak tahu gitu sebenarnya akan dipindahkan kemana sih. Ternyata dipindahkan ke camp konsentrasi. Salah satunya mungkin yang sering didengar juga camp Auschwitz dan camp yang banyak lagi. Salah satu di sana ada Dr. Victor. Dan di camp-camp tersebutlah terjadi pembantaian terhadap umat Yahudi gitu. Pembantaiannya yang paling terkenal itu adalah mereka dimasukin ke dalam chamber, dibilang bahwa akan dibersihkan gitu, didesinfeksi gitu, ada shower dan lain sebagainya, bahkan dikasih sabun juga, dikira akan mandi dan sebagainya. Tapi ternyata di dalamnya itu diberi gas beracun dan kematian massal di sana. Wow, Masya Allah. Kita ngeliat Kanjuruhan aja nggak habis pikir gitu ya, manusia banyak yang meninggal seperti itu. Apalagi ini hal yang sengaja gitu, orang dimasukin ke dalam chamber, dimasukin gas beracun dan meninggal massal gitu. Wow, that's scary. Bukan cuma itu, manusia diperlakukan seperti binatang di sana. Kemudian dilakukan banyak percobaan terhadap manusia secara langsung, banyak pembunuhan, banyak yang dibakar, dibiarkan sakit. Bahkan Dr. Victor ini termasuk salah satu yang nggak langsung dimasukin ke chamber, tapi dipekerjakan terlebih dahulu habis-habisan gitu. Di sehari cuman kasih makan sup semangkuk atau roti sepotong, di cuaca yang sangat dingin. Kemudian bajunya itu baju bekas dari tawanan-tawanan lain yang dipakai selama 6 bulan tanpa ganti, bahkan tanpa mandi begitu. Kemudian sepatunya sepatu yang sama, celananya celana yang sama selama 6 bulan bahkan setahun gitu, yang kotornya minta ampun, dan harus tidur bahkan dengan bantal sepatunya sendiri gitu. Terus tadi makanannya cuma sedikit seperti itu, dan kerja bayangin di musim salju sedingin itu dengan pakaian dengan sepatu yang nggak sesuai. Bahkan kaki mereka tuh suka edema. Edema tuh pembengkakan karena saking dinginnya saat itu gitu. Terus badan udah sangat kurus dan saling nggak mengenali satu sama lain, semuanya dibotakin dan diperlakukan, bahkan dipanggil babi gitu. Ketika melakukan kesalahan dihina-hina, kemudian dipukulin, bahkan nggak sedikit juga yang dibunuh. Yang sakit akan dipisahkan dan akan terkadang dibiarkan sampai meninggal gitu. Dan setiap harinya ada orang-orang yang meninggal karena beliau dokter, salah satu tugasnya adalah menjaga pasien-pasien yang tipes gitu dan menyeleksi mana yang bisa ditolong dan tidak gitu. Dan setiap harinya ada kematian demi kematian gitu. Gak cuman itu, bahkan banyak juga manusia yang
ngerasa hopeless di sana karena nggak tahu lagi kapan akan dibebaskan, apa yang akan diharapkan dari hidup ini, bahkan keluarga mereka ada di mana juga nggak tahu. Akhirnya banyak yang bunuh dirinya sekedar kayak karena nggak boleh ngerokok di depan serdadu, akhirnya dibunuh. Kemudian nggak mau makan, nggak mau minum, akhirnya juga meninggal dengan sendirinya, kehilangan harapan dalam hidupnya. Tapi di sana Dr. Victor juga menemukan keindahan hidup gitu, dimana di atas penderitaan yang sebegitu besar ada mereka yang justru sangat bersinar gitu, sangat terlihat makna dalam hidupnya gitu, sangat terlihat mulia, sangat terlihat bermartabat. Nah, di sini dia menyimpulkan nyata dari penderitaan yang besar itu nggak bisa menghentikan manusia kalau manusia itu punya makna dalam hidupnya, punya nilai dalam hidupnya yang dia perjuangkan gitu, seberapapun berat kehidupan gitu. Bukan berarti ini menghilangkan rasa sedih tetap, sakit tetap, rindu tetap ada. Tapi dengan adanya makna dalam hidup, segala penderitaan itu justru membuat makna itu jadi jauh lebih besar. Nah, salah satu yang membuat Dr. Victor bertahan juga makna dalam hidupnya. Dia ingin menyelesaikan bukunya ketika nanti selesai dari camp. Meskipun gak pernah tahu kapan akan keluar dari camp, atau bahkan masih hidup selesai dari camp, atau bahkan campnya akan selesai atau enggak juga gak pernah tahu. Perang dunianya akan selesai atau enggak gak pernah tahu. Dia pengen kembali ke keluarganya. Dia pengen membangun masyarakat jauh lebih baik. Dia artinya nilai-nilai itu yang dia bawa, dan akhirnya membuat cerita ini begitu indah gitu. Dan banyak teman-temannya dia juga yang dia lihat memiliki makna dalam hidupnya sehingga bisa bertahan hidup di camp yang luar biasa. Sangat kecil kemungkinannya untuk bisa bertahan hidup. Bayangin dari 9 juta sisa 3 juta orang Yahudi itu pun mungkin dari 3 juta itu adalah orang-orang yang gak ditawan gitu. Luar biasa. Ini buku benar-benar keren banget, Masya Allah. Dan gue melihatnya jadi lebih bersyukur karena kehidupan kita jauh lebih baik daripada masa-masa itu. Kemudian jadi lebih aware gitu bahwa manusia bisa sejahat itu, dan kita harus mencegah hal-hal ataupun gerakan-gerakan seperti yang dilakukan Nazi dahulu. Terlepas siapapun yang jadi korbannya gitu, genosida nggak boleh ada, kejahatan kemanusiaan itu harus memang dicegah. Dan sisi lain dari buku ini yang mungkin minus buat gue adalah buku ini nggak disusun secara kronologis, jadi nggak disusun dari waktu per waktu, sehingga ketika membaca tuh gue rada kurang paham ini fase apa. Yang gue pahami cuma 2 fase, yaitu fase ketika ditawan dan segala penderitaan di dalam tawanan, sampai fase sudah selesai daripada perang dunia sehingga tawanan-tawanan itu bisa dilepaskan. Dan wow, Masya Allah, di sana banyak banget dibahas sisi psikologis, sisi kedokteran, dan sisi psikiatri yang Masya Allah keren banget. Setidaknya ada 3 makna yang coba untuk gue rangkum dari buku ini. Yang pertama adalah mereka yang tahu kenapa alasan untuk hidup akan tahu dan akan bisa menghadapi bagaimana cara untuk hidup, seberat apapun penderitaannya. Kalau kita punya makna, kita punya tujuan, kita punya frame dalam hidup, kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang berat dalam hidup. Dan beruntungnya kita, alhamdulillah gue sebagai muslim, mungkin teman-teman juga, kita diajarkan di Al-Quran bahwa kita punya frame besar dalam hidup ini, yaitu bentuknya adalah ibadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, sebesar apapun, adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Jadi kita punya makna di setiap hal yang kita lakukan. Makan, minum, tidur, sholat, belajar, berorganisasi, semuanya itu punya makna sebagai ibadah kepada Allah. Selain itu, kita juga diutus di sini, di bumi ini, sebagai khalifahnya Allah, wakilnya Allah, yang artinya memberi kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi semesta. Kita punya makna yang begitu besar dalam hidup. Jadi penderitaan apapun dalam hidup itu insya Allah bisa kita lewati selama kita yakin ada Allah sama kita, dan kita punya tujuan yang besar dalam hidup ini. Justru hidup jadi jauh lebih bahagia karena kita punya sesuatu yang kita perjuangkan, baik yang sifatnya tadi besar ataupun hal-hal detail seperti misalnya gue pengen jadi dokter. Kenapa itu? Pengen membahagiakan orang tua, pengen dapat ini, pengen kuliah di sini, dan lain sebagainya. Itu kita punya makna mendasar daripada itu semua, sehingga hidup kita jadi jauh lebih berharga dan lebih bermartabat. Yang kedua adalah, ini quotes di dalam buku itu juga, kalau nggak salah redaksinya itu kurang lebih seperti ini: kita harus kuat mengalami segala penderitaan, kita nggak boleh lemah menghadapi segala penderitaan, karena kita punya makna yang kita perjuangkan. Dan nggak apa-apa kita menangis, karena menangis itu bukan bentuk kelemahan. Justru menangis adalah bentuk kekuatan dan keberanian yang terbesar.
yaitu keberanian untuk menghadapi penderitaan. Wow, that's cool. Terus pesan terakhir yang ketiga atau yang terakhir adalah sometimes dalam hidup tuh ada penderitaan-penderitaan yang gak bisa kita hindari, yang memang datang dan harus kita hadapi. Penderitaan itu bukan untuk menurunkan derajat kita. Justru dengan kita menemukan makna melalui penderitaan tersebut, kita bisa jauh lebih bersinar lagi dan jadi manusia yang jauh lebih baik, standarnya lebih tinggi, statusnya lebih tinggi, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan society. Kita lihat orang-orang terbaik di sejarah manusia adalah mereka yang justru punya cobaan-cobaan yang sangat besar. Dalam Islam, Rasulullah Muhammad SAW ataupun tokoh-tokoh sejarah seperti tokoh-tokoh sejarah Indonesia dan lain sebagainya, kita lihat dalam kehidupan mereka, wow, luar biasa strugglingnya dalam hidup. Tapi justru ketabahan mereka, keberanian mereka, kekuatan mereka untuk melihat makna dan memperjuangkannya, itu membuat mereka menyejarah sampai hari ini. Ini bukan berarti kita harus mencari penderitaan ya, itu justru kegiatan yang bunuh diri. Tapi poinnya adalah ketika penderitaan itu datang dan memang harus dihadapi karena ada yang kita perjuangkan, yaitu makna dalam hidup kita, hadapilah, karena dengan itu kita jadi manusia yang jauh lebih tinggi derajatnya. Semoga ini bermanfaat dan semoga kalian mau baca bukunya, karena jauh lebih banyak pastinya makna yang bisa didapat, yang gak bisa disimpulkan lewat satu video aja. So, apa makna dalam hidup kita yang sedang kita perjuangkan dan terus kita perjuangkan? Selamat dan semangat teman-teman untuk menjalani dan merayakan kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.